Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru 25 ya yang hadir. Saya silakan ditunggu dulu sebentar. Saya juga mau men-setting beberapa hal dulu. Sambil menunggu yang lainnya, silakan diisi absennya dulu di PB Mobile-nya masing-masing ya. Baru 30 orang, Bu Opi. Ya Pak? Baru 30 orang. Iya, harusnya 40 kan bersama kita 22. Presensinya dulu yang belum. Tadi sudah saya minta untuk mengisi presensi dulu sambil menunggu.
yang sudah hadir ada yang bisa kasih report hasil perencanaan untuk produksi benihnya seperti apa ya? Ada yang bisa sharing? Halo? Suara saya kedengaran nggak, Boki? Dengar Pak. Benar, Pak. Kecil? Terdengar kok Pak? Oh enggak, oke. Jelas. Jadi bagaimana nih? Minggu lalu kan sudah ada ini ya, kita kasih kesempatan untuk berdiskusi masing-masing kelompok. Perkembangan itu seperti apa reportnya nih? Boleh, itu dulu. Nanti baru kita, kalau perlu kesiaran, kita kesiarahan dan dilanjutkan lagi gitu, Bu. Baik Pak. Silakan nih. Atau perlu dipanggil kelompoknya satu-satu? Tidak dari kelompok saya, Bu. Oh iya, silakan Mas Yuan. Tapi bentar, kita cari yang bisa share screen. Sebentar, Bu. Ini yang share screen Devi, tapi dia sedang persiapkan laptop. Ini dari HP. Oh iya, nggak apa-apa. Kita tunggu. Tapi belum selesai semuanya sih. Iya, Ada beberapa hal yang masih susah dicari, masih bingung. Diceritakan saja juga boleh. Ya, sambil nunggu temannya share screen mungkin bisa diceritakan secara singkat ya apa namanya progres yang kalian dapatkan. Oh, baik Bu, ini udah bisa Bu. Halo Mam, udah bisa Mam? Oh, sudah nih Bu. Jadi selamat pagi semuanya. Terima kasih kesempatannya Bu Okti, Pak Chandra. Perkenalkan saya Yuan, perwakilan dari kelompok. Aduh, berapa ini lupa. Kita beranggotakan saya, Harjo, Devi, Irika, dan Imam. Kita pengen membuat rencana produksi untuk jagung varietas Bima 17 di daerah Sampang, Jawa Timur. Kemudian yang pertama, untuk alasan kenapa kita memproduksi benih ini, karena kita menemukan bahwa produktivitas di Sampang ini untuk produksi jagung itu masih sangat rendah. Padahal Provinsi Jawa Timur, menurut data dari BPS, dia merupakan produsen mayoritas untuk jagung di Indonesia. Jadi kita ingin mendongkrak produktivitas jagung di sana. Kemudian yang kedua adalah kita pengen mencoba untuk mengintroduksikan varietas hibrida yang baru dengan umur yang cukup genjah, produktivitas tinggi dan demand yang banyak, karena berdasarkan jurnal dari Amrezi 2018, penyerapan varietas jagung hibrida di Madura itu cukup rendah karena banyak masyarakat yang susah beralih dari varietas jagung lokal. Nah, beberapa alasannya yaitu varietas-varietas hibrida yang ada di sana mempunyai umur panen yang relatif panjang, sehingga bisa mengurangi intensitas tanam. Kemudian daya simpan bijinya rendah sehingga mudah busuk dan tidak bisa digunakan
strategi untuk pertanaman selanjutnya seperti varietas lokal di sana, kemudian rendemen jagungnya cenderung lebih sedikit, dan harga benihnya cukup tinggi. Kemudian untuk pentingnya jagung ini dalam kehidupan kita adalah yang pertama, jagung ini punya karakteristik berupa indeks glikemik yang rendah, kemudian kandungan asam lemak tak jenuh yang tinggi dan tinggi serat, sehingga sangat berpotensi menjadi pangan fungsional sebagai substitusi beras. Kemudian jagung ini juga punya peranan penting dalam industri peternakan karena hampir semua pakan ternak, terutama ayam dan sapi, baik di Indonesia maupun di luar negeri itu bahan dasarnya berupa silase jagung, baik mungkin pipilan kalau untuk ayam, pipilan biji kering maupun silase hasil fermentasi berangkasan jagung. Kemudian jagung ini juga bisa digunakan untuk produksi energi terbarukan, yaitu bioetanol. Nah, untuk peluang ekonomi dari jagung ini berdasarkan data dari BPS, tren pemanfaatannya akan terus meningkat karena tadi potensinya dalam bidang pangan, pakan maupun energi. Kemudian dia juga jagung merupakan kontributor pangan terbesar kedua setelah padi dan punya pengaruh yang cukup signifikan dalam PDB nasional. Terus tren penggunaan tadi bioetanol sebagai energi terbarukan semakin meningkat sehingga demand jagung sebagai salah satu bahan baku bioetanol juga bisa dipastikan ikut meningkat. Kemudian jika kita kekurangan produksi, maka peluang impor dari negara lain, dari produsen besar seperti Amerika Serikat akan berkurang karena kebijakan negara-negara yang merupakan produsen mayor itu mereka mengurangi ekspor untuk memenuhi kebutuhan dalam negerinya. Nah, untuk lokasi produksinya sendiri, di sini ada beberapa informasi terkait Sampang, yaitu berdasarkan data dari Amzeri 2018, untuk di Sampang memiliki luasan hampir lebih dari 50% atau lebih dari 65.000 hektar yang masuk ke dalam kelas kesesuaian lahan itu sangat sesuai dan sesuai untuk ditanami jagung. Kemudian untuk UMR-nya sendiri berdasarkan data kita dapat sebesar 1.913.312,73. Kemudian untuk iklim dan geografisnya, Sampang memiliki curah hujan tahunan rataan 91,78 mm per tahun. Kemudian hari hujannya rata-rata 6,47 hari hujan per tahun. Musim kemarau dan hujan cenderung normal Oktober sampai April dan April sampai Oktober untuk musim hujan. Kemudian untuk lebih detailnya di sini ada curah hujan tertinggi dimiliki oleh Kecamatan Kedungdung sebanyak 173,58 mm per tahun, sedangkan curah hujan terendah terdapat di Kecamatan Sresen. Kemudian untuk infrastruktur sendiri, pertanian dari web Kabupaten Sampang, jumlah irigasi sebanyak 41 titik, kemudian jumlah sumur pompa untuk sumber air sebanyak 54 titik, namun masih banyak infrastruktur irigasi yang rusak. Kemudian dari data juga ditemukan bahwa di sana masih cukup kesulitan untuk akses Al-Sintan dan harganya cukup mahal. Kemudian berdasarkan data juga di sana belum ditemukan pihak yang bergerak dalam penangkaran benih jagung, jadi masih jarang. Kemudian untuk konektivitas namun cukup baik, jadi jalan-jalan dan jembatan cukup baik. Kemudian sawah-sawah berdasarkan data dari Kabupaten Sampang juga banyak terlewati oleh jalan-jalan umum, sehingga memudahkan untuk proses pengangkutan dari tempat produksi ke pengolahan. Nah, untuk rencana kerja sendiri mungkin bisa dijelaskan oleh Imam. Baik, melanjutkan dari Iwan. Berikutnya yaitu rencana kerja. Terutama ada luas lahan yang digunakan.
dari data Amseri tadi, Amseri 2016, bahwa di Sampang sendiri lahan yang bisa digunakan untuk menanam jagung itu yang sesuai 45.000 sekian hektar, dan daerah yang sangat sesuai itu sekitar 20.247 hektar. Namun yang masih digunakan untuk menanam jagung itu masih 43.268 hektar. Jika kebutuhan jagung 1 hektar itu sekitar 20-25 kg, maka kita mengasumsikan kebutuhan benih jagung di Sampang itu sekitar 1.081.700 kg. Jika kita mengambil 10% pasar benih, itu didapatkan kita produksi sekitar 108,17 ton. Dan varietas Bima sendiri yang kami ambil, varietas Bima 17 itu potensinya sampai 13,6 ton, sehingga dibutuhkan lahan sekitar 7,95 hektar atau 8 hektar. Target produksinya sendiri itu tadi wilayah Kabupaten Sampang, luas lahan petani jagungnya masih 43.268 hektar. Kemudian tadi dari data juga dari Amseri juga, lahan di Madura itu sebagian besar masih 90% itu menggunakan jagung lokal. Jadi ketika kita mengambil 10% pasar benihnya saja, itu target produksinya bisa sampai 108,17 ton. Kemudian komoditasnya itu jadi jagung varietas Bima 17. Alasan dari kami memilih varietas ini, yang pertama potensi produktivitas tinggi, 13,6 ton per hektar. Kemudian umur cukup bonjah, 95 hari setelah tanam. Kemudian muncul rambutnya itu 52 hari setelah tanam. Kemudian juga jagung ini relatif tahan bulai, karat, dan bercabak daun. Dan rendemen cukup tinggi dan stabil. Bobotnya sendiri, bobot 1000 bijinya yaitu 325 gram. Selanjutnya potensi pasar. Potensi pasarnya, yang pertama jagung ini sendiri merupakan komponen pakan ternak yang porsinya relatif besar, paling tidak 40%, sehingga berperan signifikan terhadap harga pakan. Kemudian industri pakan di Indonesia sebagian besar produksinya atau lebih dari 90% adalah pakan unggas, di mana pakan unggas ini didominasi oleh pakan untuk ternak ayam, ras daging, dan petelur. Komposisi guna jagung dalam pakan ternak unggas ini adalah sekitar 50% sampai 55%. Selain untuk pakan unggas, jagung juga digunakan dalam pembuatan pakan ternak lain dengan komposisi sekitar 10 sampai 5%. Ini jadwal produksinya. Sini masih rencana. Penanaman dilakukan dari bulan April sampai awal Juli dan dari bulan Juli sampai awal Oktober. Karena ada risiko manajemen, ada strategi ex ante, yaitu benih yang bermutu dan bersertifikat, strategi interaktif, melakukan penyelaman jika ada kerusakan, menggunakan jarak tanam sesuai anjuran. Kemudian ada strategi ex post, yaitu mempelajari penyebab terjadinya kegagalan, mendapatkan modal dengan cara mengambil tabungan. Adapun resiko HPT-nya sendiri yaitu ada dari hama, ada ulat gerayak, ulat bibit, penggerek tongkol, kemudian dari penyakit ada penyakit bulai, karat, dan gosong. Kemudian rencana kerja duanya, asal benih sumbernya, terus sekarang kami rencana mengambil dari belit sereal. Kelas benih yang diproduksi benih sebar. Kebutuhan benih untuk tanam per hektarnya sekitar antara 20 sampai 25 kg. Kemudian kebutuhan dan dosis pupuk pemupukan pertama yaitu urea 100 sampai 150 kg per hektar dan pupuk majemuk NPK 300 sampai 400 kg per hektar. Kemudian pemupukan kedua dilakukan pada umur 28 sampai 30 HST dengan takaran 250 sampai 300 kg urea per hektar. Kemudian juga penyiangan dilakukan sebanyak 2 kali pada umur 15 sampai 20 HST dan penyiangan 2
pada umur 28-35 ST diikuti dengan pembumbunan. Juga aplikasi pupuk pelengkap cair, yaitu terutama yang mengandung P dan K tinggi untuk mencukupi kebutuhan hara tanaman. Kemudian dari pengelolaan OPT, tadi ada jenis OPT, ada teman-teman lalat bibit dan penggerak batang relatif menggunakan karbofuran. Kemudian rencana internal GC atau rubuhnya itu dilakukan minimal 2 kali selama pertumbuhan tanaman, yaitu pada saat pertumbuhan vegetatif 32-35 ST dan drawing generatifnya pada 45-52 hari setelah tanam. Kriteria tanamannya, umur tanaman dari 95 ST, yaitu ketika tongkolnya telah muncul lapisan hitam atau black layer. Waktu panennya yaitu apabila telah masak fisiologis atau kalau telah mengering berwarna kecoklatan, biji mengeras dan pangkal biji telah ada lapisan hitam atau black layer minimal 5% dan kadar air kurang dari 30%. Dan kapasitas sarana pengelolaan pengelolaan benih, ada mesin pemipil, benih dipipil pada kadar air 14-15%, kemudian ada alat pengering atau dryer, alat pengolahan, air screen cleaner, kemudian ada tempat penyimpanan benih dan conveyor. Sekian yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sudah hampir mirip seperti presentasi ya Pak ya. Ini tadi ya. Mungkin nanti secara sekilas saja saya lihat perkembangan progresnya sudah cukup baik. Nanti tinggal dibuat itu kan tadi masih berupa poin-poin. Nanti caranya gimana Pak? Mau seperti proposal begitu Pak atau enggak? Dari tadi kan bikinnya seperti makalah yang tadi, nggak ada masalah. Yang lengkap detailnya tentu ada, tapi yang dipresentasikan tentu saja poin-poin saja. Nggak apa-apa, poin-poin tidak perlu sedetail tadi. Tadi masih cukup banyak ininya kan, cukup banyak kalimatnya. Nanti bikin poin-poin saja. Misalnya pupuk 1 berapa, pupuk kedua berapa, kebutuhan benih total berapa, segala macam. Nah, saya pikir itu sudah mulai detail. Nah, cuma yang perlu lebih ini, karena kita terkait produksi benih, saya pikir Anda perlu buat lebih detail yang bagian produksinya, menanam kapan, minggu keberapa misalnya, kemudian luasan berapa, jarak tanamnya berapa, benih berlubangnya berapa, kebutuhan tenaga kerja kira-kira akan berapa banyak. Saya pikir itu yang perlu kita detailkan seperti rencana minggu lalu ya. Oke. Jadi selain selain rencana produksi secara makronya, mikronya juga perlu kita detailkan ya Pak ya, terkait dengan tadi rencananya kapan, kemudian kebutuhan benihnya berapa, itu nanti perlu ditambahkan ya di kelompoknya Mas Yuan ya. Ya, tadi sudah ada sih. Kemudian saya tadi kalau tidak salah itu disampaikan terkait dengan potensi hasil ya di varietas yang Mas Yuan sampaikan itu kan tadi potensi hasilnya varietas Bima itu kan sekitar berapa belas ton seperti itu. Nah, seingat saya potensi hasil itu kan kemampuan tertingginya ya Pak Chandra ya, bukan rata-rata produksinya ya. Nah, tapi kan kita belum tahu tuh apakah varietasnya Mas Yuan itu memang akan mencapai potensi hasil seperti itu. Itu kemampuan tertingginya ketika uji multi lokasi seperti itu. Ketika uji multi lokasi pada saat varietas tersebut akan dilepaskan. Sedangkan rata-rata produksinya itu yang perlu perlu dipakai atau perlu diutamakan ya, karena kan kita tidak tahu tuh kira-kira rata-ratanya itu seperti apa, seperti itu ya Pak. Jadi yang dipakai ininya saja, rata-rata produksinya saja dari deskripsi varietas. Kalau potensi hasil itu memang kemampuannya yang paling tinggi
kemampuan produksi yang paling tinggi itu sampai seberapa. Tapi kan pada kenyataannya ketika ditanam di lapang, belum tentu bisa mencapai potensi hasil, tapi minimal sudah mencapai rata-rata produksi, seperti itu ya. Baik Bu, terima kasih masukannya. Oke. Kemudian, Pak Chandra masih ada masukan lagi untuk kelompoknya Mas Yuan, Pak? Ya, saya pikir tinggal didetailkan aja dari saya. Oke. Yang lain saya pikir tidak perlu seperti tadi, mungkin bisa disampaikan saja secara general apa yang sudah buat, supaya Anda masih punya Waktu ya. kesempatan untuk berdiskusi per kelompok, karena dari kami nanti jam 10 tolong dikirim, bisa via grup, minimal draft yang seperti tadi, yang dipresentasikan tadi dalam bentuk Word tidak masalah, dan minimal draft seperti itu per setiap kelompok, supaya kami punya gambaran sudah sampai mana pengerjaan Anda, karena minggu depan kita mulai presentasi kan. Nah, jadi kalau bisa lebih sudah detail akan lebih bagus, sehingga Anda tinggal membuat poinnya, sehingga minggu depan kita bisa presentasikan. Ya, dua minggu ke depan kita tinggal presentasi. Jadi setidaknya kami sudah punya gambaran bahwa Anda sudah mengerjakan dan sudah ada draftnya seperti tadi, minimal. Kalau bisa lebih detail itu akan lebih baik. Mungkin itu Bu. Oke Pak. Jadi nanti kelompok-kelompok yang lain silakan menyampaikan, tapi jangan terlalu panjang, karena kalau terlalu panjang nanti sama saja seperti kalian presentasi ya. Presentasinya kan padahal rencananya minggu depan. Nah, kalian sampaikan secara sekilas saja nanti supaya kalian masih ada waktu untuk berdiskusi lagi dengan teman-teman. Yang lain, ada yang mau menyampaikan bagaimana perkembangan kegiatannya? Tadi Mas Iwan itu kelompok, sebentar saya P2 Kelompok ya? 3 Bu. Iya, kelompok 3. 3 P. Sebentar, mana jagung? Oh iya, kelompok 3 P1. Baik, yang lainnya? Yang padi, kemudian ada juga nih yang kedelai. Disampaikan saja, tidak perlu harus mempresentasikan seperti tadi Bu. Oke. Silakan, yang kelompok padi banyak ya, sebagian besar padi. Ada yang mau menyampaikan? Saya tunjuk nih. Kami berdua pengen tahu bagaimana perkembangan hasil diskusi kalian, sampai seberapa, kemudian apa yang kira-kira masih perlu ditambahkan seperti itu, supaya minggu depan pada saat presentasi tinggal kalian menyampaikan hasil. Saya tunjuk saja untuk padi, saya pilih yang kelompok P2 ya. Ini ada yang dari Solok nih, varietas lokal ya, anak daru. Sepertinya ini varietas lokal di sana. Kelompok P1 kelompok 1 kelas paralel 2. Prasetyo dan kawan-kawan. Mana nih orang-orangnya? Ada Bu, sebentar lagi dibuka filenya. Oke. Ini share screen juga atau langsung saja ya Bu? Bisa langsung saja sambil disampaikan kira-kira kasarannya seperti apa rencana produksi kalian. Kalau
kalau misalkan bisa share screen, tapi kalau dirasa jaringannya bermasalah, bisa disampaikan langsung sekalian saja ya. Mana nih? Masih dicoba dulu. Mbak Dian? Iya Bu, maaf tadi ada kendala jaringan sebentar. Oke. Ini baru ini lagi. Baik. Kalau teman-temannya bagaimana teman-temannya nih? Ada Mas Ardo, Muhammad Fawaz, Citra, dan Prasetyo. Mungkin bisa mewakili. Iya Bu, izin menyampaikan. Jadi ini sudah mengumpulkan beberapa data-data juga, tapi masih kurang banyak gitu. Jadinya untuk mengisi hal-hal yang diperlukan untuk benih nanti, proposal untuk benihnya itu masih banyak yang harus dicari lagi karena termasuk varietas lokal, jadi informasinya harus lebih dalam gitu Bu untuk dicari. Kalau untuk saat ini alasan memilih anak daro itu karena permintaan pasar di sana itu tinggi dan juga kita lebih meningkatkan produktivitasnya sih Bu. Kalau untuk keterjaminan dari benihnya itu bisa dibilang cukup. Nah, tapi kami mau untuk meningkatkannya juga gitu Bu. Sebentar. Ini berarti ada salah satu yang berasal dari Sumatera Barat ya? Siapa ini yang dari Solo? Mana ini? Nanti juga tambahan ya untuk tadi saya sepertinya kan belum disampaikan juga untuk kelompoknya Mas Yuwan, tapi beberapa kelompok lain saya belum tahu seperti apa. Nanti silakan ditambahkan lagi. Tadi kan sudah disampaikan oleh Pak Chandra ya terkait dengan rencana kerjanya yang detail, bagaimana kebutuhan benihnya, kemudian berapa banyak kebutuhan benihnya, kapan rencana tanamnya, kemudian nanti dijelaskan juga kapan rencana pupuknya. Jadi kalau misalkan memproduksi tadi berapa hektar tuh, misalkan 10 hektar, kira-kira kebutuhan pupuknya pupuk apa saja untuk 10 hektar itu. Misalkan urea butuh berapa kilo seperti itu ya dari dosis anjurannya, kemudian kapan harus dilaksanakan rowing ya, kapan harus dilaksanakan rowing, jadi misalkan kapan fase vegetatifnya, itu kapan mulai rowingnya, itu nanti disampaikan. Kemudian apa saja yang perlu di-rowing ya, terutama ini kan untuk produksi benih. Jadi dijelaskan juga bagaimana rowingnya, misalkan fase vegetatif itu apa saja yang perlu diamati seperti itu. Kemudian fase generatif apa saja yang perlu diamati dan bagaimana karakteristik deskripsi karakteristik dari varietas kalian masing-masing. Misalkan kalau tadi jagung itu varietasnya Bima, misalkan seperti itu. Pada saat fase vegetatif, contohnya yang diamati adalah warna pangkal batang atau warna hipokotil. Nah, kalau varietas Bima itu seperti apa karakteristiknya, seperti itu ya. Apakah warnanya hijau atau keunguan, seperti itu. Kemudian warna daunnya, misalkan warna daunnya seperti apa, apakah hijau tua atau hijau muda. Itu yang diamati misalkan pada saat fase vegetatif. Nah, nanti fase generatif berbeda lagi. Apa yang harus diamati untuk growing fase tersebut, seperti itu.
misalkan warna ininya, warna malainya, ya itu seperti apa ya. Jadi nanti kalian jelas satu-satu. Kalau padi misalkan menjelang panen itu warna apa namanya, pas sebelum panen itu seperti apa, yang diroguin ciri-cirinya seperti itu ya. Jadi nanti diperjelas karena kan kita arahnya kan mau ke arah produksi benih. Jadi semua aspek yang harus diperhatikan pada saat produksi benih itu perlu dituliskan. Anggap saja ini kalian membuat rencana produksi benih yang akan disertifikasi. Jadi nanti pura-puranya akan ada petugas BPSB ya, ada PBT yang akan datang yang akan memeriksa pertanaman di lapang seperti itu. Jadi kalian harus mempersiapkan, oh nanti pas mau pemeriksaan fase vegetatif ini yang harus diperiksa di roguing, ciri-cirinya apa, ini seperti itu ya. Jadi bukan hanya makro tadi kan, kalau yang dijelaskan Mas Yuan kan memang sebagian besar masih secara produksi benih secara makro. Karena memang kita memproduksi benih itu kan harus melihat kebutuhan pasar, kemudian bagaimana varietas yang diinginkan oleh pasar, terus kelebihannya apa, keunggulannya apa. Tetapi secara mikronya, secara detailnya kita juga perlu memperhatikan. Nanti kalau sudah ditanam di lapang, apa yang harus kita lakukan untuk mencapai produksi yang maksimum itu. Kemudian untuk memperoleh benih dengan mutu yang tinggi. Jadi kapan harus mulai mupuk, kapan harus mulai pengendalian hama penyakit seperti itu, dan kapan harus mulai roguing dari setiap fase komoditasnya. Seperti itu ya, itu yang perlu ditambahkan nanti untuk semua kelompok. Jadi pura-puranya kayak kalian kalau mau membuat rencana yang memang benar-benar mau kalian lakukan, jadi itu nanti akan menjadi panduan gitu loh. Ya, jadi panduan ketika rencananya misalkan nanti akan beneran ditanam di lapang, kalian sudah punya panduan, kalian tinggal baca di situ. Oh, sekarang jadwalnya waktunya mupuk gitu. Walaupun ini memang hanya rencana saja, tidak dilakukan penanaman langsung begitu ya. Tapi minimal ini panduan yang benar-benar sudah kalian tuh nanti tinggal melihat untuk memantau. Oh, ini sesuai dengan jadwal seperti itu. Mbak Dian, sudah siap? Iya Bu, maaf tadi kelempar. Izin menambahkan juga Bu, untuk alasan yang lainnya adalah karena varietas lokal yang ada di Sumatera Barat itu juga ada kelemahan, yaitu umurnya panjang. Jadi kami juga ingin membentuk umur yang genjah, dan juga hasil rata-ratanya itu masih rendah, sekitar 4-5 ton per hektar. Dan ini juga sebenarnya di Sumatera Barat memakai varietas unggul nasional juga, namun di sini karena orang-orang Sumatera Barat juga dari data lebih menyukai varietas lokal, sehingga kami ingin meningkatkan lagi produktivitasnya tadi. Iya, terkait potensi hasil dan rata-rata produksi sebenarnya kan itu akan terkait varietas ya. Jadi akan terkait karakter varietasnya. Jadi akan sulit kita kalau ingin merubah karakter suatu varietas itu. Ini kan varietas sudah dilepas, kemudian anakan produktifnya cukup banyak, lebih dari 20 dari deskripsi yang ada ya. Kemudian jumlah gabah per malainya juga cukup banyak, 160-an sampai 200-an lebih. Hanya saja yang jadi penyebab kenapa produktivitasnya rendah itu adalah ukuran gabahnya kecil. Jadi bobot 1000 butirnya hanya sekitar 22 gram per 1000 butir. Anda bisa bayangkan Ciherang itu bobot 1000 butirnya sekitar 25 gram. Jadi ada selisih yang lumayan besar, selisih sekitar 3 gram dari 22
berarti dari 25 berarti sekitar hampir 10% selisihnya. Jadi kalau Ciherang itu bisa 7 ton ya ini mungkin bobotnya kurang dari 10% dari itu ya hanya 6,3 ton atau 6,2. Jadi memang produktivitas bisa jadi 10 ton lebih rendah dibanding Ciherang misalnya kalau kita mau bandingkan dengan Ciherang. Nah, karakter seperti itu tidak bisa kita rubah. Walaupun pengguna, nah paling kalau mau, setahu saya di Sumatera Barat itu penggunaan benih bersertifikat itu masih terbatas. Nah, kecuali pendekatan yang Anda lakukan adalah cari data berapa persen penggunaan benih bersertifikat di sana. Nah, kemudian dengan asumsi benih non sertifikat yang digunakan di sana itu kualitas dan mutu benihnya sudah menurun, sudah mulai banyak campuran, kemurnian varietasnya sudah berkurang, sehingga produktivitas akan semakin rendah lagi, tidak mendekati lagi dari potensi hasil yang seharusnya. Nah, kemudian Anda dekati dengan produksi benih bersertifikat dengan mutu benih yang tepat. Nah, sehingga ada potensi kenaikan produktivitas. Silakan saja Anda lakukan pendekatan itu. Tapi kalau Anda mau dari varietas lokal yang ada ini kemudian Anda ingin hasilnya bisa 8 ton per hektar, tentu saja tidak memungkinkan. Karena potensi hasil yang ada di varietas ini berdasarkan SK pelepasannya itu hanya 6,4 ton per hektar GKG ya, gabah kering giling. Hanya segitu potensi hasilnya. Sedangkan kita tahu beberapa varietas unggul lain itu potensi hasil itu bisa di atas 10 ton per hektar. Rata-rata hasil untuk yang anak daru ini 5,65 ton per hektar GKG. Nah, jadi mungkin rata-rata hasil dan potensi hasilnya tidak jauh berbeda karena di uji multilokasi di Sumatera Barat semua, berbeda dengan varietas-varietas unggul yang lain, potensi hasilnya bisa di atas 10 ton tapi rata-ratanya hanya 7 ton misalnya, karena memang diproduksi dari seluruh Indonesia. Jadi ada lokasi yang memang sangat ideal sehingga produksinya tinggi, ada yang kurang memadai sehingga produksinya rendah. Ya, saya pikir bisa saja Anda masukkan pertimbangan itu, tapi mungkin nanti Anda gali lagi pendekatannya dan Anda bisa hitung lagi yang ingin beras pera kan terbatas, sehingga Anda bisa hitung lebih lanjut kebutuhan pasar untuk benihnya itu berapa, sehingga itu bisa Anda hitung yang perlu Anda tanam berapa banyak, atau Anda ingin berapa persen dari pasar yang ada. Silakan saja. Saya pikir menarik saja. Itu akan jadi satu kasus bagaimana nanti Anda ingin masuk ke dalam suatu pasar perbenihan. Anda harus pelajari masyarakatnya seperti apa karakternya, kondisi pasarnya seperti apa, dan apakah memungkinkan rasanya kita masuk ke dalam pasar yang ada itu. Itu bukti. Yang lain saya pikir udah mau jam 8, yang lain saya pikir kita tidak perlu ini kan, kecuali ada yang ingin ditanyakan terkait rencana produksinya mereka, ada yang bingung. Mungkin silahkan kita buka kesempatan bertanya 15 menit ke depan, karena kalau kita minta menyampaikan lagi, saya pikir nanti hanya bisa untuk satu kelompok lagi gitu. Ya. Kalian masih ada waktu ya 2 jam untuk berdiskusi untuk menyelesaikan rencana produksi. Jadi kami harap sih semuanya bisa diselesaikan pagi hari ini supaya tidak ada tugas berkelanjutan ya, karena kan kalian juga masih harus mengikuti kegiatan perkuliahan mata kuliah yang lain seperti itu. Jadi kami harap minggu depan sudah mulai bisa presentasi. Ini tadi sampel dari 2 kelompok, sudah cukup menggambarkan ya untuk apa yang perlu ditambahkan dari setiap kelompok. Walaupun mungkin sebenarnya belum cukup menggambarkan, saya belum tahu gambaran kelompok lain, tapi kurang lebih kelompok lain bisa mengikuti ya
gambarannya apa yang perlu dipersiapkan, apa yang perlu ditambahkan, ya sehingga ketika nanti presentasi minggu depan rencana produksinya sudah cukup matang lah untuk ini. Walaupun masih berupa rencana, tapi ini mah kalian sudah bisa membuat rencana produksi benih. Seperti itu. Silakan kalau ada yang mau bertanya dari teman-teman kelompok yang lain atau mungkin 2 kelompok tadi. Kalau ada yang masih belum jelas atau masih ada yang bingung apa yang harus ditambahkan lagi seperti itu. Izin tanya Bu, Iya silakan Mas Yohan. kelompok saya masih bingung tadi untuk kriteria roughing itu didapatnya bisa dicari dari mana ya Bu? Kriteria Rowing. Rowing, iya. Oke. Kan ada deskripsi varietasnya ya untuk Bima ini. Iya Bu. Oke. Nah, mungkin bisa dilihat dari deskripsi varietasnya seperti apa warna pangkal batangnya, kemudian mungkin memang tidak akan lengkap, tapi pada dasarnya dalam kegiatan produksi ini seandainya deskripsi varietasnya tidak terlalu lengkap, misalkan daunnya, atau mungkin kalau jagung itu ada ini ya, ada daunnya apakah halus atau kasar seperti itu. Nah, kenyataannya kalau di lapang seandainya tidak ada di deskripsi varietas, kita lihat secara keseluruhan bagaimana mayoritas pertanaman jagung dari varietas jenis tersebut, seperti itu Mas ya. Ini misalkan tadi warna pangkal batang, seandainya tidak ada di deskripsi varietas, kita lihat warna pangkal batangnya secara keseluruhan. Kalau mayoritasnya hijau, berarti seandainya ada yang warnanya merah keunguan seperti itu bisa dipastikan itu varietas lain. Jadi kegiatan roguingnya lebih seperti itu. Tapi pastikan lebih dahulu ya deskripsi varietasnya seperti apa. Dan saya rasa sih untuk panduan produksi benih jagung, biji, kedelai sudah ada sebenarnya juga dari mulai pertanian ya, dari balik lagi, kemudian BPD sudah mengeluarkan. Mereka punya panduan kalau di fase vegetatif itu apa yang diamati, di fase vegetatif apa yang diamati, ya. Tadi menjelang panen apa yang diamati, nanti kalian cocokkan di deskripsi varietas. Kalau misalkan tidak ada ya, kalau tidak mau nanti harus ada kondisi pertanaman secara mayoritas di lapang. Kalau ada yang berbeda, bisa jadi itu varietas yang lain, mungkin kita seperti itu. Nanti bisa sambil kalian jelaskan dan bisa tambahkan pada saat kalian presentasi. Yang penting baik Bu, berarti boleh bisa mengikuti pedoman yang ada itu ya Bu? Ya silakan untuk pakar produksi benih yang ada di literatur kalian cari ya. Baik Bu. Oke. Kemudian ada yang bertanya nih, peluang pasar spesifik. Peluang pasar sendiri kalau tidak menemukan peluang pasar yang spesifik untuk anak daro. Seperti apa ya Pak kalau seperti itu Pak? Tapi hanya peluang pasar padi saja yang kita dapatkan. Kalau di data ini, data dari provinsi bagaimana? Apakah ada seperti itu? Karena kan kalau anak daro ini kan pasti karena varietas lokal, berarti pasarnya itu kan hanya sekitar di provinsi Sumatera Barat ya. Biasanya itu kan ada ini setiap tahun itu pemerintah provinsi itu punya saya lupa ya istilahnya, data ini lupa yang dalam angka atau apa itu ya Pak ya kalau nggak salah. Pak Chandra mungkin bisa menambahkan Pak. Kenapa? Kalau ini kan karena varietas lokal, berarti kan sebenarnya kan memang hanya di sekitar daerah Sumatera Barat. Nah, barangkali pemerintah varietas lokal juga ada yang sudah dilepas kan dari ini ya ke nasional ya Pak ya, secara nasional. Ya, didaftarkan oleh Pemdanya untuk dirilis. Anda cari saja. Nanti seperti tadi yang anak daro juga ada kok deskripsi varietasnya. Saya juga tadi sempat lihat ini untuk yang varietas anak daro sudah ada di ya, sudah dari 2007 kok dari 2007 dan ini di sini sudah ada nih di Sumatera Baratnya disampaikan nilai jualnya kan sampai 10-15% lebih tinggi ya daripada
Itu nanti bisa kalian sambil cari-cari, sama untuk yang di webnya Pemda mungkin ya, Pemda Sumatera Barat Jadi itu googling aja. pasarnya di sana untuk padi, kebutuhan beras ya terutama itu seperti apa, kemudian nanti kaitkan dengan kebutuhan benih untuk penanamannya. Seperti itu aja Mbak. Ya. Oke. Nah ini tadi terkait peluang pasar tuh yang varietas lokal. Ya Sumatera Barat rata-rata memang pasarnya pasti padi pera kan, anggap saja sama. Cari aja di BPS berapa banyak produksi padi di sana, ada kok datanya. Nanti kalian akan punya gambaran kira-kira berapa kebutuhan benihnya. Kalian mau ambil pasarnya berapa persen seperti itu ya, untuk pemenuhan pasarnya. Satu provinsi itu sudah sangat besar kok. Ya. Oke. Bu, izin tanya lagi. Iya silakan. Kelompok saya masih bingung untuk yang kapasitas sarana pengolahan benih itu nanti penjabarannya fokusnya seperti apa ya? Oh, kalau itu mungkin kalian ini saja apa namanya kira-kira kebutuhan alat untuk pengolahan benih apa saja itu sebenarnya nanti juga akan diberikan pada saat setelah UTS ya, karena kan ada topiknya sendiri nanti. Nah, untuk yang sekarang ini masih secara umum dulu saja, misalkan untuk jagung apa saja yang perlu dipersiapkan alat pengolahannya. Nah, untuk kapasitas dan yang lain-lainnya saya rasa nanti ya Pak ya, untuk topik tersendiri nanti di pertemuan kesekian saya lupa. Setelah UTS nanti akan ada tugas seperti itu juga, untuk pemenuhan alat pengolahan benih ya, itu nanti disebutkan. Yang penting Berarti untuk sekarang cukup alatnya saja ya Bu disebutkan. iya, alatnya saja apa saja yang diperlukan. Nanti untuk kapasitas-kapasitasnya di topik selanjutnya. Baik Bu, terima kasih banyak. Oke. Bu, izin bertanya. Ya silakan Mas Hafiz. Saya mau tanya tadi terkait juga sarana produksi itu. Apakah termasuk ini gudang penyimpanan benihnya juga termasuk sebagai sarana produksi yang harus kita siapkan? Apa gitu? Oh iya, sudah pasti itu. Gitu ya. Oke. Berarti Ya. sewa gedung kayak gitu-gitunya. Sewa gudang dan tenaga kerja gitu juga dimasukkan ke dalam sarana. Pak Chandra, kita mau sampai ke analisis biaya-biaya seperti itu tidak Pak? Atau hanya sekilas saja Pak Chandra? Saya pikir tidak perlu sampai analisis detail ya, tapi gambaran secara sederhana mungkin Anda bisa buatkan. Biaya produksi total berapa, target produksi berapa banyak, sehingga Anda setidaknya punya gambaran harga pokok produksi benih itu berapa. Sehingga kalau di pasaran harga jualnya berapa rupiah, nanti kan itu akan masih dikurangi lagi transportasi, keuntungan kios, dan lain-lain. Sehingga Anda bisa punya gambaran sebenarnya per kilogram benih padi itu keuntungan berapa, per kilogram benih jagung itu keuntungan berapa. Tidak usah terlalu detail, tapi secara umum saja bisa Anda lakukan ya. Ya, jadi nanti mungkin dituliskan saja kebutuhan gudangnya, kemudian kan nanti kalau sudah panen itu kira-kira mau di packingnya berapa, kemasannya itu kapasitasnya itu berapa kilo seperti itu ya dalam satu karung. Kalau misalkan tadi ternyata produksinya misalkan 1 ton, kemudian dikemas dalam karung untuk gudang simpan sementara ya, itu misalkan karungnya yang ukuran 25 kilo. Nah, 25 kilo itu kira-kira butuh gudang seberapa luas seperti itu untuk kapasitas 1 ton seperti itu ya. Tapi itu kan hanya untuk penyimpanan sementara. Tapi tetap mungkin bisa dicantumkan ya Pak Chandra ya, untuk sementara itu. Seperti itu. Baik, terima kasih Bu. Bu, mohon maaf izin bertanya Bu. Iya Mas, jadi silakan. Baik, terima kasih Bu. Jadi untuk produksi benih sendiri kan harus ada persilangannya kan Bu.
ada persilangan antara dua galur murni mungkin. Kalau kami kan mengambilnya varietas jagung hibrida kan Bu, JH37 gitu. Kan ada persilangan antara tetua betina dan tetua jantannya. Nah, apakah kita harus membuat galur murninya terlebih dahulu Bu? Kan ya mungkin untuk menciptakan efek heterosis kan kita harus memiliki dua galur murni yang diselving secara terus-menerus kan Bu. Nah, itu apakah kita harus merancang untuk memiliki galur murni tersebut gitu Bu, atau bagaimana, atau langsung saja benih yang udah didapat langsung ditanam terus nanti langsung dilakukan lakukan ya produksi seperti itu Mas? Kalau saya rasa sih langsung saja ya, tidak perlu memproduksi galur murni, atau perlu Pak Chandra, tapi saya rasa sih tidak perlu ya. Minimal kalian tahu bagaimana cara memproduksi benih hibrida seperti itu, apa yang dibutuhkan, berapa banyak tetua jantan dan berapa banyak tetua betina, seperti itu, rasionya ya, rasio tetua jantan sama tetua betinanya, kemudian tata caranya untuk produksi benih hibrida itu seperti apa. Untuk yang jagung itu kan sudah ada di Kementan tuh aturannya. Nah, itu bisa diambil sebagai literatur. Kira-kira untuk layout lahannya seperti apa untuk produksi benih hibrida jagung seperti itu ya. Nah, itu bisa untuk yang produksi galur murninya sih saya rasa tidak perlu. Anggap saja Mas Yuwan nih yang memproduksi galur murni ya, karena kan Mas Yuwan benih jagung ini ya non hibrida ya. Jadi langsung saja fokuskan ke untuk produksi benih jagung hibridanya saja. Baik Bu, izin bertanya satu lagi Bu. Iya, silakan. Ya Bu, terkait robuing sendiri tadi saya sempat mencari juga kan Bu, untuk deskripsi varietas JH37 itu adanya tuh kalau sudah agak besaran gitu loh Bu, jadi udah maksudnya kalau misal kecambah gitu belum bisa diketahui gitu buat ciri-cirinya seperti apa. Tapi saya tadi lihatnya yang sudah bermalai, terus malainya warnanya ungu, terus siltnya warnanya kuning seperti itu Bu. Jadi untuk yang masih kecil tidak tahu bagaimana karakternya itu gimana Bu kira-kira? Kalau tidak ada sih, itu tadi seperti yang saya sarankan ke Mas Yuan ya, nanti untuk kegiatan roguingnya tetap disesuaikan dengan panduan produksi benih jagung seperti itu. Untuk fase vegetatif apa yang saja yang diamati, tapi untuk deskripsi varietasnya seandainya tidak ada ya di dalam deskripsi varietas, misalkan warna pangkal batangnya seperti apa, berarti untuk kegiatan roguingnya menggunakan ini saja warna mayoritas yang nampak di lapangan. Kalau warnanya mayoritas hijau berarti ya lewat selain hijau itu yang dianggap varietas lain ya, CVL seperti itu. Kalau ada bentuk daunnya warna daunnya tidak sama seperti mayoritas yang di lapangan, berarti kemungkinan itu CVL atau tipe simpang seperti itu ya. Dan tidak hanya warna daun dan warna pangkal batang, bisa dilihat dari tinggi tanamannya. Misalkan kalau ada yang pendek atau kerdil, nah itu juga perlu diroguing meskipun di deskripsi varietas tidak dijelaskan ya. Misalkan umur sekian, tinggi tanamannya harus sekian, kan biasanya jarang tuh di deskripsi varietas. Umumnya kan umumnya tinggi tanaman mungkin diambil dalam satu waktu saja yang dijelaskan di dalam deskripsi varietas. Misalkan menjelang panen itu tinggi tanamannya seberapa, seperti itu kan. Tapi kan kenyataannya pada saat produksi benih di lapangan, kita setiap saat tuh harus melihat kalau ketika umur 30 HST misalkan ya, walaupun di deskripsi varietas tidak ada, tapi kita bisa lihat, wah ini ada yang kerdil ini, nah, itu harus di-roguing ya, entah mungkin karena serangan penyakit atau mungkin memang tipe simpang seperti itu harus diambil. Jadi tidak harus berpaku pada deskripsi varietas, mungkin memang tidak lengkap yang ada di sana, tapi kita bisa lihat gambarannya bagaimana kondisi pertanaman di lapang secara umum. Seperti itu. Baik Bu, terima kasih atas jawabannya. Oke, mungkin dari Pak Chandra ada mau ditambahkan Pak? Ya, dari tadi saya pikir sudah cukup banyak ya
Tadi udah ada contoh, yang pertama presentasi mungkin secara umum gambarannya yang tadi sudah cukup baik, tinggal Anda lengkapi saja buat lebih detail, terutama bagian produksinya, kapan tadi penanaman, teknisnya segala macam itu yang perlu kita detailkan. Kemudian di akhir sedikit mungkin Anda bisa berikan gambaran secara hitungan ekonomi akan seperti apa, sehingga setidaknya kita punya gambaran produksi benih itu HPP-nya berapa. Dan nanti saya yakin banyak literatur yang bisa Anda lihat. Tiap varietas, tiap komoditi itu akan memiliki rata-rata jumlah produksi benihnya per hektar berapa. Misalnya jagung hibrida berapa, jagung non hibrida berapa, padi misalnya sekitar 4 ton per hektar untuk padi yang varietas unggul, padi hibrida itu bisa lebih rendah lagi. Nah, sehingga Anda punya gambaran jangan overestimate juga. Misalnya Anda ingin produksi padi hibrida tapi menargetkan produksi benihnya misalnya 4 ton, itu kan sebenarnya overestimate. Nanti di presentasi mungkin hal-hal seperti itu kami akan coba luruskan juga kalau memang masih ada yang, atau malah underestimate, itu juga tidak baik gitu. Saya pikir itu, Bu. Kemudian terkait yang raw growing tadi, cari deskripsinya, kemudian dengan deskripsi yang ada Anda bisa lakukan raw growing dan lain sebagainya. Ya. Oke. Terima kasih Pak Chandra. Jadi nanti silakan didetailkan lagi ya, silakan dibagi-bagi tugasnya ke anggota-anggota kelompok teman-temannya seperti itu untuk dilengkapi, terutama untuk kegiatan di lapangnya, rencana kegiatan di lapangnya apa saja yang perlu ditambahkan, kemudian apa saja yang perlu direncanakan seperti itu. Dan tadi juga gambaran kasarnya sudah diminta oleh Pak Chandra terkait bagaimana hasil ini ya, nilai ekonominya dari komoditas yang ingin kalian produksi. Kira-kira nanti berapa nilai jual yang bisa didapatkan dari produksi yang kalian lakukan seperti itu. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Nanti kalau misalkan masih ada yang mau ditanyakan di WAG, bisa ditanyakan saja di WA Group. Kami standby ya, karena memang jam praktikum kita sampai jam 10. Jadi silakan kalian lanjutkan tugasnya. Minggu depan kita mulai presentasi ya. Jadi dipersiapkan untuk presentasinya juga minggu depan, tapi berupa poin-poin saja. Dan jangan lupa nanti kalau bisa jam 10 silahkan draft makalahnya ya, yang sudah kalian kerjakan dari setiap kelompok, masing-masing kelompok itu dikumpulkan, dikirim ke WAG saja ya Pak ya, supaya ini dikumpulkan di WAG supaya kami bisa punya gambaran apa yang kira-kira kalian rencanakan dan apa yang kira-kira untuk kalian presentasikan minggu depan. Seperti itu ya. Silakan melanjutkan tugasnya. Saya rasa saya cukupkan ya Pak ya untuk pertemuan di Zoom-nya. Kalau memang kalian membutuhkan untuk pertemuan secara online lagi dengan teman kelompoknya masing-masing, bisa dilakukan dengan membuat Google Meet ya, seperti itu. Nah, nanti bisa sambil kalian berdiskusi. Saya cukupkan untuk pertemuan pagi hari ini. Jangan lupa mengisi daftar hadir yang belum mengisi absen di IPB Mobile. Kita masih ada waktu sampai jam 10. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ati dan Saudara. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak, terima kasih Bu. Terima kasih banyak Bu. Pak Zam nggak join Bu Afi? Enggak Pak. Oke. Iya. Mungkin minggu depan Pak. Ya, presentasi mudah-mudahan